kiamat itu artinya bangkit, kok diartikan rusak itu bagaimana? Jadi kiamat itu bangkit kembali menjadi manusia, terlahir kembali, keluar dari kuburan rahim ibu-ibu kita manusia, perempuan-perempuan kita. Itu namanya kiamat. Sungguh sangat luar biasa sekali apa yang dinyatakan oleh Bapak Nur Ihya Salafi ini. Dan sebelum kami menanggapi apa yang sudah dinyatakan oleh Bapak Nur Ihya Salafi ini, ada hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu ya. Di sini ketika kami mengkritik ataupun membantah pernyataan-pernyataan ngawur yang disampaikan oleh Bapak Nur Ihya Salafi, ternyata ada salah satu komentator yang mungkin dia tidak terima ya. Namanya Animal, ini orangnya sudah ya. Dia berkomentar begini kepada kami, Sani Uye, lama-lama mulutnya juga kotor. Wow, ya maklum bang, mungkin belum sikat gigi apa mungkin ya. Sama dengan Zaini Mukibin, wow. Tapi samar-samar, mungkin mata Sani Uye buta kali, pura-pura picek matanya dengan kelakuan kabib-kabib yang keterlaluan. Tapi mulutnya mingkem. Tapi kalau selain kabib, Sani Uye teriak-teriak. Wow, marah ini teman-teman ya, sampai mengungkapkan istilah kata mata, mata picek apalah. Ini kok bawa mukibin, kabib, apalah mukimut dan semacamnya ya. Kami itu nggak ada urusan ya, mukibin, mukimat, makan itu semua sudah ya, animal. Anda itu kalau mau tahu kritikan kami kepada para habaib, ya lihat tonton video kami, itu sudah lama. Sebelum Anda berteriak-teriak mata nih koyok ngene ya. Kami sudah lama mengkritik pernyataan habaib-habaib yang memang perlu diluruskan, yang ngawur gitu loh. Sebagaimana kami akan luruskan pernyataan sanjungan NT. Siapa? Nur Ihya Salafi gitu ya. Ya Allah. Cobalah Anda dengarkan lagi itu pernyataan Nur Ihya Salafi. Gimana? Dia mengatakan bahwa kiamat itu bukan kehancuran semesta, bukan. Karena kiamat itu berasal dari koma yakumu kiaman ataupun kiamatan. Justru itu kebangkitan. Yang dimaksud kebangkitan di sana kata Nur Ihya Salafi sanjungan ente apa itu? Yaitu kita setelah mati nanti terlahir lagi, dibangkitkan lagi dari kuburan rahim ibu menjadi manusia lagi. Apa maksudnya ini? Kiamat berarti kelahiran bayi gitu. Nanti ada ayam ya, kemudian menetas. Oh itu kiamat. Gitu atau ada bayi baru lahir. Oh selamat kiamat, bayinya kiamat gitu. Ya Allah, ini luar biasa ya apa yang dinyatakan oleh sanjungan orang ini, yaitu Nur Ihya Salafi. Apa seperti ini Anda berat? Pernyataan Nur Ihya Salafi yang sangat ngawur ini Anda berat untuk diluruskan. Dan kami sarankan kepada pembela Nur Ihya Salafi ini, tolong kalau Anda itu mau berkomentar, sesuaikan dengan isi video pembahasannya. Jangan kemana-mana, semarah apapun Anda, tapi isi videonya membahas A semua. Anda jangan ngomong masalah B gitu loh. Dan jika Anda menemukan pernyataan orang yang salah, ya monggo langsung luruskan sendiri. Jangan nyuruh-nyuruh kami. Jangan mas, Anda siapa nyuruh-nyuruh orang? Anda kalau memang punya ilmu sehingga mengetahui ada pernyataan yang salah, ya tegur, luruskan sendiri, bikin video sendiri. Anda kan punya channel YouTube, Anda bisa bikin video itu di YouTube-nya. Langsung. Kenapa nyuruh-nyuruh kami? Lagi pula sebelum Anda berteriak-teriak koyok ngene, berteriak-teriak kasar seperti ini, pernyataan habaib, pernyataan siapa yang pernah saya itu temukan bahwa itu salah, ya saya luruskan mas. Kalau mau membela itu harus bermodal referensi, jangan bermodal emosi, harus bermodal hujah, bukan bermodal amarah. Begitu mas ya. Kemudian kita kembali lagi kepada topik pembicaraan, yaitu Nur Ihya Salafi. Dia mengatakan bahwa kiamat itu asalnya kan koma yakumu kiaman atau kiamatan. Seharusnya itu bukan dimaknai kehancuran alam semesta, enggak. Tetapi kita setelah mati nanti dilahirkan lagi, dikeluarkan lagi dari kuburan rahim ibu, lalu kita jadi manusia lagi. Berarti apa? Nur Ihya Salafi ini berarti memahami kiamat itu ya kelahiran seorang bayi gitu. Berarti kalau ada bayi lahir, oh selamat, bayinya sudah kiamat gitu.
Ya opo iki rek. Piye iki? Ini menabrak semua ahli tafsir kawan-kawan ya. Menabrak ini, bahkan menabrak ayat-ayat suci Al-Qur'an, menabrak hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa orang seperti ini Anda bela, Mas? Di sini kami akan membacakan kitab tafsir Imam Al-Qurtubi, yaitu ketika Allah berfirman tepatnya pada surat An-Nisa ayat ke-87. Allahu la ilaha illahu. Allah, tiada Tuhan yang patut disembah selain Dia. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Sungguh Allah itu pasti akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat, la raiba fihi, yang mana tidak ada keraguan lagi tentang kejadian hari kiamat itu. Lalu dalam kitab ini dijelaskan, wa summiyatil qiyamatu qiyamatan li'annan nasa yaqumuna fihi li rabbil alamina jalla wa azza. Hari kiamat disebut kiamat. Kenapa disebut kiamat? Li'annan nasa yaqumuna fihi li rabbil alamina. Sebab pada hari itulah manusia akan bangkit dari kuburannya untuk menghadap kepada Tuhan alam semesta. Allah berfirman, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin azim. Tidakkah mereka mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada hari yang besar atau hari dahsyat? Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu pada hari di mana manusia akan menghadap kepada Tuhan alam semesta. Dan perlu kita ketahui bahwasanya kiamat itu banyak namanya. Kadang disebut al-waqi'ah. Kenapa disebut al-waqi'ah? Waqa'a yaqa'u wuqu'an, kan gitu. Fawa waqi'un atau waqi'atun, yaitu terjadi, benar-benar terjadi, fakta gitu kawan-kawan. Makanya disebut al-waqi'ah. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Al-waqi'atu min asma'i yaumil qiyamati. Al-waqi'ah itu termasuk salah satu dari beberapa nama hari kiamat. Summiyat bidzalika litahaqquqi kauniha wa wujudiha. Hari kiamat itu juga disebut al-waqi'ah, yang mana kita tahu al-waqi'ah itu artinya waqa'ah, terjadi ya, waqi'atun, terjadi. Kenapa hari kiamat juga disebut al-waqi'ah? Disebabkan litahaqquqi kauniha, karena kejadiannya memang pasti benar-benar terjadi, wa wujudiha, dan keberadaannya itu pasti ada, pasti terjadi gitu kawan-kawan. Kemudian kita baca dalam kitab tafsir Imam Al-Baghawi, yaitu dalam surat An-Nisa ayat ke-87. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah pasti benar-benar akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat yang mana kejadiannya tidak diragukan lagi. Lah kemudian di sini ya saya loncat, wa summiyatil qiyamatu qiyamatan. Kiamat disebut kiamat, qoma yaqumu kiaman atau kiamatan, yaitu bangkit. Li annan nasa yaqumuna min kuburihim, karena pada hari itulah manusia akan bangkit dari kuburan. Bukan bangkit dari rahim, lahir dari rahim ibu, gak koyo gitu, tapi memang bangkit dari kuburan. Qala Allah Ta'ala, lah bangkit dari kuburan ini untuk apa? Allah berfirman, yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'a, yaitu pada hari di mana manusia ini akan keluar dari kuburan-kuburan mereka dengan cepat. Untuk apa? Menghadap kepada Allah kawan-kawan. Wa qila liqiyamihim ilal hisabi. Ada juga pendapat yang mengatakan kiamat disebut kiamat atau bangkit dikarenakan liqiyamihim ilal hisabi, karena manusia pada hari itu bangkit untuk dihisab, bukan untuk lahir ke dunia lagi, bukan. Ya apa rek? Qala Allah Ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah. Allah berfirman, yauma yaqumun
nasu li rabbil alamin. Pada hari di mana manusia bangkit menghadap kepada Tuhan alam semesta. Jadi hari kiamat itu kebangkitan manusia dari alam kubur, dari kuburannya. Bangkitnya untuk apa? Untuk menghadap Allah, mempertanggungjawabkan atas apa yang telah kita lakukan di dunia. Bukan malah dibangkitkan dari rahim ibu, lalu terlahir lagi sebagai manusia, makan lagi di dunia, minum lagi. Enggak koyok gitu. Manusia itu nanti dibangkitkan dari rahim ibu menjadi manusia. Kupiye? Ini apa maksudnya? Reinkarnasi gitu, ha? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayolah kita kembali kepada ulama yang jelas-jelas keilmuannya tidak diragukan lagi. Gimana kita mau percaya pada orang ini? Wong nahu sorofnya aja perlu dipertanyakan. Iya kan ya? Min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Salah itu, nggak ada di bahasa Arab. Oh ya apa? Nggak tahu nahu sorof sok. Ya Allah, bikin teori baru. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo sadar, sadar ya. Kami ini kasihan. Masa Anda mau percaya pada orang yang seperti ini? Ini akidah. Hati-hati ya. Jangan macem-macem. Semakin Anda berkuar-kuar di kolom komentar, semakin kami akan bongkar kebodohan Nur Ihya.